Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aurelia Zefi dengan NIM 2305 9030 30057. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari literatur saya. Baiklah, di sini analisis literatur penerapan Internet of Things dalam otomasi industri manufaktur berbasis smart manufacturing. Sektor yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah sektor manufaktur, yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi dan sistem integrasi kelas 01 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Fitriadi STMT IPM. Tugas ini disusun oleh saya, Safa Aurelia Zefi, dengan NIM 2305 9030 30057. Baiklah, bagaimana sih analisis penerapan Internet of Things dalam otomasi industri manufaktur berbasis smart manufacturing? Jadi, perkembangan teknologi dalam era revolusi industri telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem otomasi industri, khususnya melalui pemanfaatan Internet of Things atau IoT, yang dimana IoT ini memungkinkan integrasi antara perangkat fisik, sensor, dan sistem digital yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data secara real time. Dalam konteks otomasi industri, teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, alasan saya memilih sektor manufacturing ini karena merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh perkembangan teknologi IoT. Industri manufaktur sendiri memiliki proses produksi yang kompleks, yang dimana melibatkan berbagai mesin dan sistem yang membutuhkan pengawasan serta pengendalian yang lebih optimal. Penerapan IoT sendiri dalam sektor ini mampu menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas atau yang lebih dikenal dengan smart manufacturing, yang dimana yang lebih adaptif dan efisien, sehingga ini bisa meningkatkan daya saing industri. Lalu, tujuan dari literatur ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan antara ketiga jurnal ilmiah yang telah saya review terkait bagaimana sih penerapan IoT dalam otomasi industri manufaktur, serta mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan tren pengembangan teknologi yang digunakan. Baiklah, adapun tinjauan jurnal ilmiah yang telah saya buat ada tiga. Yang pertama, jurnal yang pertama itu berjudul Bagaimana Judul artikel yang pertama adalah Pemanfaatan Internet of Things dalam Pabrik Cerdas atau Smart Factory. Artikel ini disusun oleh Ahmad Maulana Rois, Eri Kresna Andana, dan Ars Afis Tantri pada tahun 2026, yang bersumber dari Prosidik Seminar Nasional Inovasi dan Riset Multidisiplin Volume 1 Nomor 1 Februari tahun 2026, halaman 488 sampai 495. Jadi, berdasarkan hasil review yang telah saya lakukan, tujuan penelitian dari jurnal ini ialah untuk menganalisis secara lebih mendalam implementasi teknologi IoT atau Internet of Things dalam mendukung konsep pabrik cerdas atau smart factory, khususnya dalam meningkatkan efisiensi produksi, integrasi sistem industri, serta kemampuan monitoring dan kontrol secara real time. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran IoT dalam mendukung transformasi digital menuju industri berbasis industrial 4.0. Lalu, apa sih metode dan teknologi yang digunakan dalam jurnal kali ini? Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literatur review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait penerapan IoT dalam industri manufaktur. Yang dianalisis meliputi teknologi sensor IoT untuk mengumpulkan data secara real time, cloud computing,
sebagai media penyimpanan dan pengolahan data, serta computing untuk mempercepat proses analisis di dekat sumber data. Selain itu, penelitian ini juga membahas arsitektur IoT berlapis yang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, perception layer atau pengumpulan data, yang kedua network layer atau transmisi data, yang ketiga processing layer atau pengolahan data, dan yang keempat ada aplikasi layer atau pemanfaatan data dalam sistem industri. Hasil dan temuan dalam jurnal yang pertama kali ini ialah menunjukkan bahwa penerapan IoT dalam sistem pabrik cerdas memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja operasional industri manufaktur. IoT memungkinkan proses monitoring mesin dan sistem produksi dilakukan secara real time, sehingga potensi gangguan dapat dideteksi lebih awal. Selain itu, penerapan IoT juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat downtime mesin, meningkatkan efisiensi pengguna energi, serta mengoptimalkan alur produksi. Lalu, integrasi sistem berbasis IoT ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat karena didukung oleh data yang terintegrasi dan terkini. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan ini? Kelebihan utama dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang komprehensif dan sistematif terkait konsep dan arsitektur IoT dalam konteks smart factory. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sih IoT berperan dalam mendukung transformasi industri melalui industri 4.0. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur tanpa didukung oleh data empiris atau studi langsung yang di lapangan. Hal ini menyebabkan penelitian lebih bersifat konseptual dan kurang menunjukkan implementasi nyata secara spesifik pada suatu industri tertentu. Baik, untuk jurnal yang kedua berjudul Analisis Penerapan Smart Manufacturing berbasis IoT dan kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan AI terhadap efisiensi produksi di industri manufaktur Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Ricky Firmansyah pada tahun 2026, bersumber dari Jurnal Ilmu Teknik dan Teknik Terapan atau JIT, volume 1 nomor 1 tahun 2026. Tujuan dari penelitian jurnal yang kedua ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh penerapan teknologi IoT yang yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan terhadap efisiensi produksi pada industri manufaktur di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi smart manufacturing serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan optimalisasi proses produksi secara keseluruhan. Lalu, metode dan teknologi yang digunakan dalam jurnal yang kedua ini ialah melakukan pendekatan mixed methods yang mengkombinasikan studi literatur dan studi kasus pada beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui analisis dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara dengan pihak terkait dalam proses produksi. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sensor IoT untuk pengumpulan data real-time, artificial intelligence atau yang lebih dikenal dengan AI, untuk analisis data dan pengambilan keputusan, serta digital twins untuk simulasi dan optimasi proses produksi, dan yang terakhir, robot kolaboratif yang mendukung otomasi kerja antara manusia dan mesin. Integrasi teknologi ini memungkinkan sistem produksi menjadi lebih adaptif, responsif, dan berbasis data. Lalu, hasil dan temuan utama dalam jurnal yang kedua ini ialah penerapan smart manufacturing berbasis IoT dan AI memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi produksi di industri manufaktur. Sistem yang terintegrasi mampu meningkatkan produktivitas melalui pengurangan waktu henti atau downtime, optimalisasi alur produksi, serta peningkatan kualitas produk melalui sistem kontrol berbasis data real time.
Selain itu, penerapan teknologi ini juga berkontribusi dalam menurunkan biaya operasional, meningkatkan akurasi proses produksi, serta memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kerusakan mesin melalui pendekatan predictive maintenance. Secara keseluruhan, integrasi IoT dan AI ini menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini ialah kelebihan utama ini terletak pada penggunaan data empiris melalui studi kasus nyata, sehingga hasil penelitian lebih aplikatif dan mencerminkan kondisi industri secara langsung. Selain itu, integrasi antara IoT dan AI memberikan nilai tambah dalam meningkatkan akurasi analisis dan efektivitas pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan antara lain tingginya kompleksitas dalam implementasi teknologi yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang tinggi, serta kebutuhan investasi awal yang lebih besar untuk infrastruktur dan perangkat pendukung. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah terkait keamanan data dan kesiapan teknologi di lingkungan industri yang belum sepenuhnya terintegrasi. Lalu berikutnya jurnal yang ketiga yang berjudul tentang pemanfaatan teknologi industrial Internet of Things atau IIoT untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas di industri manufaktur. Jurnal ini ditulis oleh Amin Widodo, Anissa, dan Mubarokah pada tahun 2024. Jurnal ini bersumber dari Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, volume 2, nomor 9 tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memperkenalkan penerapan teknologi industrial Internet of Things dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi di industri manufaktur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat IoT dalam mendukung otomasi proses industri, khususnya dalam hal monitoring, pengendalian, dan pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Metode yang digunakan dalam teknologi IoT yang digunakan dalam jurnal yang ketiga ini adalah penelitian ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat dengan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta demonstrasi implementasi teknologi IoT. Pendekatan ini melibatkan penyampaian materi terkait konsep dasar, pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta praktik langsung penggunaan sensor untuk monitoring kondisi produksi. Teknologi yang diterapkan mencangkup penggunaan sensor IoT untuk mengumpulkan data secara real-time, sistem monitoring otomatis, serta integrasi perangkat dalam mendukung proses pengendalian produksi yang lebih efisien. Hasil dan temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IoT memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas produk dalam industri manufaktur. Teknologi ini memungkinkan proses monitoring dilakukan secara real time, sehingga kondisi mesin dan lingkungan produksi dapat dikendalikan dengan lebih baik. Selain itu, sistem berbasis IoT juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat serta mengurangi kesalahan manusia dalam proses produksi. Secara keseluruhan, penerapan ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi potensi kerusakan mesin, serta menjaga konsistensi kualitas produk. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan ini. Kelebihan utama itu terletak pada pendekatan yang praktis dan aplikatif, sehingga mudah dipahami dan implementasikan. Penelitian ini juga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan IoT dalam skala sederhana. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal skala implementasi yang masih terbatas, serta kurangnya analisis teknis yang mendalam. Selain itu, hasil penelitian lebih berfokus pada aspek edukasi dibanding evaluasi performa sistem secara kuantitatif di lingkungan industri yang kompleks. Selanjutnya, analisis perbandingan antara jurnal.
Jadi, berdasarkan analisis terhadap tiga jurnal yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa penerapan IoT dalam industri manufacturing memiliki pendekatan yang beragam, mulai dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi. Jurnal yang pertama menggunakan pendekatan konseptual dengan menekankan arsitektur IoT dalam smart factory yang mencakup integrasi sensor, cloud computing, dan edge computing. Jurnal yang kedua menunjukkan pendekatan yang lebih kompleks dengan mengintegrasikan IoT bersama kecerdasan buatan atau AI, digital twins, dan robot kolaboratif, sehingga memungkinkan otomasi dan pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Sementara itu, jurnal yang ketiga lebih berfokus pada pendekatan praktis melalui implementasi industrial Internet of Things menggunakan sensor untuk monitoring dan otomasi sederhana. Dari sisi aplikasi, ketiga jurnal ini berada dalam sektor industri dengan dampak yang relatif sempurna, yaitu peningkatan efisiensi operasional, pengurangan downtime, dan peningkatan kualitas produk. Jurnal yang kedua menunjukkan hasil yang lebih signifikan karena didukung oleh studi kasus empiris. Sedangkan jurnal yang ketiga lebih bersifat konseptual dan aplikatif dasar. Kemiripan ketiga penelitian ini terletak pada penggunaan IoT dan sistem monitoring real time, sedangkan perbedaannya terdapat pada tingkat kompleksitas teknologi yang digunakan. Tren penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran maju, pergeseran menuju integrasi IoT dengan teknologi cerdas seperti AI. Namun, masih terdapat kesenjangan terutama pada tingginya biaya implementasi, keterbatasan infrastruktur, serta aspek keamanan data yang belum banyak dibahas. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari hasil hasil analisis literatur saya yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan IoT dalam industri manufaktur memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas. Integrasi IoT dengan teknologi lain seperti AI memungkinkan sistem produksi menjadi lebih adaptif, terotomasi, dan berbagai data secara real time sehingga mampu mengurangi downtime serta meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Dalam penerapannya di Indonesia, khususnya daerah seperti Aceh Barat, Melabo, teknologi IoT memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama pada industri kecil dan menengah. Implementasi ini dapat dimulai dari penggunaan sensor sederhana untuk monitoring kondisi mesin dan lingkungan produksi, yang kemudian dapat dikembangkan secara bertahap menuju sistem otomasi yang lebih kompleks. Penerapan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal serta efisiensi proses produksi. Adapun rekomendasi pengembangan riset selanjutnya adalah kajian yang lebih mendalam terkait penerapan IoT yang telah terjangkau dan sesuai dengan kondisi industri lokal. Selain itu, pada aspek keamanan data atau cyber security perlu menjadi perhatian utama untuk mengkaji integrasi IoT dengan teknologi dengan pengembangan sistem IoT. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji integrasi IoT dengan teknologi lain seperti Big Data dan AI secara lebih komprehensif, serta melakukan studi empiris pada berbagai skala industri untuk menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Terakhir ada daftar pustaka. Sesuai dengan ketiga jurnal yang telah saya review, berikut adalah daftar pustaka. Yang pertama ada Firmansyah R tahun 2026 tentang analisis penerapan smart manufacturing berbasis IoT dan kecerdasan buatan terhadap efisiensi produksi di industri manufaktur. Indonesia Jurnal Industri Teknologi dan Teknik Terapan. Lalu ada Rois dan kawan-kawan dengan judul pemanfaatan IoT dalam pabrik cerdas atau smart factory. Yang terakhir ada Widodo dan kawan-kawan tahun 2024 tentang pemanfaatan teknologi industrial IoT untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas industri manufaktur. Baik, mungkin hanya sekian hasil review analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan serta kekhilafan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.